Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. ya, kita lanjut dengan mode operasi, ya, kriptografi simetrik key modern. Oke, kenapa terjadi mode operasi? Ya, karena ya, panjang dari plain text itu terbatas. Contoh untuk DS cuma 64 bit, sedangkan untuk AS hanya 128 bit. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya ya, plain text yang akan dienkripsi melebihi 64 atau 128 bit untuk DS maupun AS. Maka harus ada mekanisme untuk ya melakukan enkripsi ya ketika plain text itu melebihi kapasitas maksimum dari algoritma enkripsi. Nah, ada 5 cara. Ya, ada 5 cara di mana panjang dari blok itu fix ya. Kalau DS itu 64 bit, kalau AS 128 bit. Kalau metode yang lain, contohnya IDEA itu juga 128 bit, ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mesin ini dibagi-bagi, ya, menjadi blok-blok supaya blok ini bisa dienkripsi oleh algoritma kriptografi simetrik key? Ada 5 cara, ada 5 mode. Ya. Yang pertama adalah ECB, nanti kita bahas secara detail. Ya, electronic codebook. Jadi blok-blok ini, ya, blok-blok yang panjangnya adalah 64 bit kalau kita memilih DS, ya, atau 128 bit kalau kita memilih AS, itu dianggap blok-blok itu adalah kode buku. Ya, jadi mirip dengan kode buku di perpustakaan. Jadi ini kode buku 1, kode buku 2, ya, kode buku 3, dan seterusnya. Filosofinya diambil dari perlakuan dari kode buku di perpustakaan yang berbeda-beda kode bukunya. Ya, di mana ECB ini ya antara blok satu dengan blok yang lain tidak berhubungan, independen. Ya, sama dengan filosofi dari kode buku. Kode buku 1 hanya berlaku untuk buku 1, kode buku 2 untuk buku 2, kode buku 3 untuk buku 3, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian cara yang berikutnya adalah ya namanya CBC, Cyber Block Chaining. Namanya chaining berarti ya blok satu dengan blok yang lain berhubungan, berantai. Ya gitu ya, berantai. Jadi blok satu kita enkripsi, ya blok satu ini berhubungan dengan blok 2. Kita enkripsi berhubungan dengan blok ketiga, kita enkripsi sampai dengan blok yang terakhir. Sedangkan ya varian dari CBC ya ada 2, yaitu CFB dan OFB. Ya, di mana dua-duanya ya sama-sama dengan CBC, yaitu berbasis chaining, berantai, ya, jadi dependen. Blok 1 berhubungan dengan blok 2, blok 2 berhubungan dengan blok 3, dan seterusnya. Tetapi ya yang diambil output dari masing-masing blok tidak semua ciphertext, yang diambil hanya beberapa bit saja. Misalnya 1 bit saja, 2 bit saja, 4 bit saja, atau 8 bit saja. Nah, dua-duanya ya sama-sama ya mengambil beberapa bit saja, ya, baik cipher feedback maupun output feedback. Ya, tujuannya adalah digunakan untuk kriptografi simetrik key, ya, untuk stream, ya, untuk data yang mengalir, ya, untuk data real time. Ya, karena datanya mengalir harus dieksekusi cepat. Nah, supaya cepat eksekusinya, ya, bit yang dikeluarkan tidak boleh banyak. Jadi bitnya sedikit-sedikit, 1 bit, 2 bit, 4 bit, 8 bit. Kalau terlalu banyak, data mengalir, data berikutnya apa itu akan datang, ini belum selesai diproses. Nah, supaya cepat, ya, supaya tidak didahului dengan data berikutnya, ya, maka bit yang diproses tidak boleh banyak, ya, harus 1, 2, 4 gitu ya, bit saja. Ya, dua-duanya sama. Ya, tapi nanti ada sedikit perbedaan antara CFB dan OFB, tetapi motivasinya sama. Ya, dua-duanya digunakan untuk stream cipher, ya, untuk real time enkripsi. Kemudian yang terakhir, ya, mode yang paling baru, ya, mode yang direkomendasikan saat ini adalah CTR, nah, counter. Nah, counter ini, ya, filosofinya
diambil dari counter. Counter berarti angka yang di increment 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ECB independen itu memiliki kelebihan, ya, blok 1 tidak mempengaruhi blok yang lain. Nah, kelebihan itulah yang dimanfaatkan oleh CTR, ya, untuk melakukan eksekusi atau komputasi secara paralel. Karena blok 2 tidak bergantung blok 1, blok 3 tidak bergantung blok 1 dan blok 2, blok N tidak bergantung dari blok 1 sampai dengan blok N-1, ya, maka ya keunggulan itu ya dimanfaatkan oleh CTR ya untuk mengkomutasi secara bersamaan. Supaya apa? Supaya cepat prosesnya. Nah, selain itu, ya, karena di ECB ada masalah, meskipun independen, ya, tetapi kalau blok 1 dengan blok yang lain itu sama, hasil enkripsinya sama, itu masalahnya. Ya, kelemahannya di situ untuk ECB. Kenapa kok sama? Karena blok 1, blok 2, blok 3, ya, atau blok 1 dengan blok yang lain sama, maka hasil ciptanya sama. Nah, kalau hasil ciptanya sama, ini rentan dihack oleh banyak orang. Ya, rentan dihack oleh orang, gitu ya. Ya, bayangkan kalau semua blok itu sama, ya, maka semua ciptanya sama. Nah, tidak ada bedanya dengan 1 kali enkripsi. Nah, supaya meskipun bloknya itu sama, ya, supaya ciptanya tidak sama, maka dipengaruhi oleh counter. Ya, counter kan nilainya selalu beda untuk blok 1 dengan blok berikutnya. Misalnya blok 1 angkanya 100, blok 2 101, blok 3 102, dan seterusnya. Nah, karena counternya ini beda, ya, meskipun bloknya itu sama, maka hasil ciphertext-nya berbeda. Nah, itulah yang dilakukan oleh CTR. Ya, jadi kurang lebih CTR ini mengkombinasikan keuntungan dari ECB dan keuntungan dari CBC, ya, dan variannya. Ya, gitu ya. Jadi ini merupakan model hybrid, ya, mengkombinasikan keuntungan dari independen dan keuntungan dari chaining. Oke, kemudian mode operasi ini ya digunakan untuk solusi ya ketika data atau message ya atau informasi yang diproses, dienkripsi itu besar ukurannya, ya melebihi batas maksimum kemampuan dari algoritma enkripsi, misalnya DES atau AES. Nah, kebutuhannya adalah bisa dipakai untuk kriptografi simetrik key, ya block cipher maupun stream cipher. ECB dan CBC ya itu untuk block cipher, sedangkan CFB dan OFB untuk stream cipher, sedangkan CTR ya itu bisa dua-duanya. Ya, bisa untuk block cipher maupun untuk stream cipher ya. Nanti ada persyaratannya ya, kenapa kok bisa dua-duanya. Oke ya, kita bahas sekarang satu persatu. Sebelum saya bahas satu persatu, barangkali ada yang ditanyakan. Silakan. Tidak ada? Tidak ada ya? Halo, barangkali ada yang ditanyakan. Halo, masih didengarkan suara saya? Halo, masih ya? Oke, saya teruskan. Ya, jadi pembagiannya tadi ya ada 5, ya mode operasi ketika ya kita menghadapi plain text atau data atau informasi ukurannya besar, ya maka plain text itu harus dirubah atau disegmentasi, ya dibagi-bagi menjadi blok-blok, ya di mana blok-blok ini ukurannya harus pas dengan ukuran maksimum dari algoritma kriptografi yang digunakan, ya. DES 64 bit, AES 128 bit. Ya, dibagi menjadi 5, ya 5 cara. Ya, secara singkat tadi sudah saya bahas, ya, secara global, yaitu electronic codebook, disingkat ECB, ya, yang berbasis independen, blok 1 tidak berpengaruh ke blok yang lain. Yang kedua adalah berbasis chaining, berantai, ya, cyber block chaining atau disingkat CBC, ya di mana blok 1 dengan blok yang lain berhubungan, ya blok E tidak bisa dikerjakan kalau blok 1 sampai blok N-1 belum selesai. Blok 5 tidak bisa dikerjakan kalau blok 1 sampai dengan 4 belum selesai. Ya, jadi bergantung dari blok-blok sebelumnya. Nah, kemudian CBC ini dimodifikasi.
ya supaya bisa dimanfaatkan untuk untuk stream Cipher, ya, yaitu Cipher feedback dan output feedback. Ya, dengan cara ya output yang dihasilkan tidak diambil semua, tapi diambil beberapa bit, ya, supaya bisa dilakukan ya di sistem yang real time atau sistem yang mengalir informasi atau datanya. Dan yang terakhir, counter, ya disingkat CTR, ini adalah algoritma yang paling baru yang direkomendasikan saat ini, ya, yang merupakan hybrid, ya, atau kombinasi dari keuntungan ECB dan CBC, ya, beserta variannya. Nah, kriteria kita memilih apakah ICB atau CBC atau CFB atau OFB maupun CTR, ya, kriterianya ada 4. Yang pertama, kriteria ya pesan yang memiliki ya kesamaan yang besar. Jadi blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, dan seterusnya. Kalau ya, kesamaannya itu besar, ya kesamaannya itu besar, ya atau identikalnya itu tinggi, ya maka pilihannya adalah jatuh ke ECB. Ya, karena ECB itu kalau informasinya sama, saya prakteknya sama. Nah, misalnya ada 100 blok, 50 blok itu sama semua, maka kita cukup mewakili 50 blok itu dengan satu kali enkripsi, karena hasilnya pasti semuanya sama. Ya, jadi cukup kita lakukan enkripsi satu kali untuk mewakili 50 blok. Nah, ini pas untuk ECB. Ya, pas dari hal apa? Dari hal efisiensi komputasi. Ya, tetapi keamanannya rendah. Ya, keamanannya rendah. Karena 50 blok tadi yang saya contohkan itu hanya diwakili oleh satu kali proses. Ya, bayangkan kalau 50 blok ini ya salah satu saja yang kena hack, maka 49 yang lain otomatis kena hack. Ya, tetapi waktu komputasinya cepat. Ya. Yang kedua adalah ketergantungan dari proses berantai. Mana yang paling pas? CBC yang paling pas. Nah, CBC ini didesain untuk data dengan ukuran yang besar. Contohnya, data yang ada di dalam flash disk kan besar. Ya, bisa order ratusan mega, bisa order mega, bisa order giga, ya, atau bahkan puluhan hingga ratusan giga. Ya, itu bisa dilakukan ya dengan metode atau dengan mode operasi chaining base cipher atau ketergantungan terhadap proses berantai. Kenapa itu dipilih berantai? Karena ketika data ini sama, ya blok satu dengan blok yang lain itu sama kecenderungannya, ya supaya aman, ya maka harus dirubah menjadi ciphertext yang berbeda. Nah, CBC ini cocok digunakan untuk block cipher, ya di mana ukurannya besar, ya data dienkripsi ukurannya besar, ya tetapi ya tidak membutuhkan waktu yang cepat hasil proses enkripsinya, ya bisa ditunda. Oleh karena itu pas kita gunakan untuk enkripsi flash disk, hard disk, gitu ya, data dengan ukuran yang besar, ya karena tidak harus selesai pada saat itu, boleh ditunda, boleh 1 jam lagi selesai, boleh 1 hari lagi selesai, dan seterusnya. Ya, untuk itu cocok untuk data ukuran besar. Sedangkan ya varian dari CBC yaitu CFB dan OFB, ya tadi saya katakan ya cocok atau didesain untuk stream cipher, ya untuk sistem yang mengalir, ya datanya terus-menerus ada di jaringan. Nah, maka ya dua teknik itu cocok dipakai untuk propagasi ya informasi ketika mengalir di network. Nah, untuk itu ya supaya tidak terjadi error, ya, misalnya jaringan wireless, ya kecenderungan terjadi error besar. Apalagi kalau ada noise, ya ada noise itu sangat besar. Ya pengiriman informasinya bisa gagal. Nah, untuk itu ya supaya tidak gagal, ya maka yang dikirim jangan banyak-banyak. Ya, 1 bit saja atau 2 bit atau 4 bit atau 8 bit, nggak usah banyak-banyak. Untuk mengantisipasi ya terjadinya error selama propagasi. Nah, yang paling pas adalah CFB dan OFB. Yang terakhir efisiensi, ya jatuh pilihannya ke CTR. Ya, karena independen, ya maka bisa diproses secara bersamaan. Ya, untuk blok 1 sampai dengan blok N
dilakukan enkripsi bareng, ya parallel processing, ya supaya waktu komputasinya cepat selesai. Nah, meskipun bloknya ini sama satu dengan yang lain, karena ada counter, ya hasil ciphertext-nya berbeda, tidak seperti ECB. Ya, hasil ciphertext-nya sama untuk semua blok yang memiliki data yang sama. Tapi kalau yang CTR beda karena ada counter. Nah, karena bisa dilakukan secara paralel, ya prosesnya cepat, ya kemudian proses hasil, ya hasil dari enkripsinya juga bisa didapatkan dengan waktu yang cepat, ya kemudian bisa dikirim secara bersamaan. Oke, itu ya evaluasi kriterianya. Jadi identical message ECB, chaining dependencies CBC, error propagation ada dua, ya cipher feedback dan output feedback, kemudian efisiensi CTR, ya pilihannya. Kalau ada yang tanyakan silakan langsung bertanya. Kalau tidak ada saya teruskan. Nah, kita sekarang masuk ke ECB, ya, Electronic Codebook. Ya, tekniknya adalah ya plain text, data atau pesan, ya kita bagi-bagi menjadi blok-blok, ya blok-blok ya, di mana setiap blok ukurannya harus sesuai dengan batas maksimum kemampuan dari algoritma kriptografi. Ya, sekali lagi AES 64 bit, kemudian DS 64 bit, AES 128 bit. Ya, setelah itu baru masing-masing blok ini yaitu mewakili nilai, ya nilai yang difilosofikan atau yang dianalogikan sebagai kode buku. Nah, kode buku inilah yang kita enkripsi satu persatu. Ya ini ya, dienkripsi satu persatu. Ya, hasilnya adalah ciphertext 1 sampai dengan ciphertext ke N. Ya, kalau bloknya ada 100 berarti ciphertext 1 sampai dengan ciphertext 100. Baru setelah itu ditransmisikan satu persatu, C1 sampai dengan C100 diberikan ke penerima. Nah, penggunaan dari ECB ini ya cocok digunakan untuk transmisi secara aman untuk data yang memiliki kecenderungan yang mirip. Ya, data yang memiliki kecenderungan yang mirip. Ya, misal saya punya 10 GB, ya itu terbagi menjadi blok 1 sampai dengan blok 1 juta misalnya. Nah, antara blok 1 sampai dengan blok 1 juta, ternyata 50%-nya mirip, sama semua. Nah, ini cocok pakai ECB. Gitu ya. Tapi kalau tidak mirip semuanya, ya nggak cocok pakai ECB. Nah, gunakan teknik atau mode operasi yang lain. Nah, proses ininya, proses bekerjanya seperti ini. Ya, jadi data atau informasi atau message kita bagi menjadi blok. Ya, blok 1, ya blok 1 P1 ya, blok 2 P2 sampai dengan blok yang terakhir. Ya, dengan masing-masing blok ukurannya harus pas N bit. Dash 64 bit, AES 108 bit. Nah, kemungkinan dari blok yang terakhir tidak pas 6 N bit pasti besar. Nah, tidak pas 64 bit kalau DS. Tidak pas 128 bit kalau AES. Maka solusinya adalah di blok yang terakhir ini diberi padding. Ya, diberi padding. Jadi harus pas N bit. Kalau kurang dari N bit, tambahkan padding supaya pas N bit. Nah, kemudian satu persatu, ya blok 1 sampai dengan blok N masing-masing kita enkripsi dengan algoritma enkripsi dengan K yang sama. Ya, jadi blok ini, ya blok 1 tidak berhubungan dengan blok 2. Blok 2 tidak berhubungan dengan blok 3 dan seterusnya. Blok ini adalah blok yang paling sederhana. Ya, saya yakin Anda sebelum belajar mode operasi, bayangan Anda pasti menggunakan cara ini. Ya, dibagi menjadi blok-blok-blok, ya kemudian masing-masing blok kita enkripsi dengan K, hasilnya adalah C1, ya C2 sampai dengan C yang terakhir. Kemudian dekripsinya tinggal dibalik. C1 di blok 1, C2 di blok 2, sampai dengan CN di blok N. Masing-masing, ya kita dekripsi dengan K yang sama, menghasilkan P1 sampai dengan PN. Baru P1 sampai dengan PN kita gabung lagi menjadi data yang utuh. Ya, setelah kita kurangi dengan padding, kalau ada padding, ya di blok yang terakhir. Dari sini apakah ada pertanyaan?
Maka kalau ditulis dalam formula matematika, ya CI sama dengan algoritma enkripsi dengan K dari PI. Jadi kalau C-nya adalah 100, maka itu berasal dari enkripsi dari blok P 100. Ya, dekripsinya tinggal kita balik. PI sama dengan fungsi dekripsi ya dengan K dari CI. Ya, kalau kita ingin mendapatkan P 100, maka inputnya juga dari ya C 100. Ya, sebelum saya pindah ke CBC, apakah ada pertanyaan untuk ECB? Ada pertanyaan? Halo? Pada operasi ECB, apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Halo, silakan dijawab. Belum, Belum saya kan? Belum ada? belum ada, Pak. Oke, saya teruskan. Nah, sekarang keuntungan dan kelemahan ya atau kekurangan ya dari ECB. Ya, kelebihan dan kekurangan dari ECB. Yang pertama, ya, pesan dibagi-bagi ya menjadi blok-blok. Nah, ada kemungkinan ya blok-blok ini sama ya atau blok yang diulang-ulang ya sama. Nah, kalau blok ini diulang-ulang misalnya ada 100 blok, 50 blok dari 100 itu sama, maka kita tidak perlu mengenkripsi blok yang sama itu sebanyak 50, cukup satu kali saja ya sebagai wakil dari 50 blok. Karena hasil sepertinya sama. Ya, jadi C1 sama dengan C50 sama. Gitu ya. Nah, itu keuntungannya. Ya, kalau sama kita wakili satu kali enkripsi saja, maka bisa menghemat waktu komputasi. Ya, tetapi kerugiannya adalah, kelemahannya adalah jika 50 blok yang sama tadi salah satu itu kena hack, maka yang lain otomatis ke-hack. Ya, itu kelemahannya. Jadi nggak aman. Gitu ya. Ya, jadi weakness ini dikarenakan kenapa? Karena bloknya sama, ya satu saja kena hack, maka yang lain yang sama tadi juga otomatis kena hack. Gitu ya. Kemudian kelemahan yang kedua adalah ya prosesnya dilakukan secara independen. Blok satu tidak berpengaruh ke blok yang lain, sehingga kecenderungan ya menghasilkan cybertext yang sama untuk blok yang sama itu sangat besar. Nah, dampaknya adalah yang tadi saya katakan satu saja kena hack, maka blok yang sama tadi yang lain ya pasti juga otomatis ke-hack. Gitu ya. Dan penggunaannya ya digunakan untuk pengiriman data yang memiliki jumlah blok yang tidak terlalu besar. Ya, jumlah blok yang tidak terlalu besar. Nah, jumlah blok yang tidak terlalu besar itu maknanya adalah ya bukan berarti jumlah bloknya sedikit, bukan ya. Jumlah bloknya banyak. Kalau kecenderungan kesamaan itu besar, misalnya ada 100 blok, ternyata ada kecenderungan sama, ya 50 blok sama, 50 blok kedua sama. Itu maknanya cuma ada 2 blok. Nah, itu ya, maksudnya itu. Ya, jadi jumlah bloknya sedikit. Ya, sedikit bisa berasal dari karena jumlah blok yang banyak tadi sama semuanya. Ya, sehingga seolah-olah menjadi bloknya sedikit. Gitu ya. Nah, contohnya adalah cocok dipakai untuk mengenkripsi gambar. Ya, gambar itu memiliki ya blok kecenderungan blok yang sama. Contoh gambar seperti ini. Ya, warna hitam ya banyak. Warna putih juga banyak. Background-nya kan warna putih. Ya. Background warna putih, yang ini juga warna putih. Ya, kemudian ini warna kuning. Nah, kesamaannya besar. Blok yang warna hitam itu pasti sama dengan blok yang warna hitam yang lain. Blok yang warna putih ya memiliki kesamaan dengan blok yang warna putih. Blok yang warna kuning juga begitu. Ya, gitu ya. Nah, ini gampang kalau kita enkripsi dengan ECB. Ya. Tetapi hasilnya adalah remeng-remeng kelihatan. Kenapa? Karena blok yang memiliki warna putih yang sama, itu ciphertext-nya sama. Blok yang memiliki warna hitam yang sama, ya itu ciphertext-nya juga sama. Yang warna kuning yang sama, ciphertext-nya juga sama. Sehingga kalau kita ya gambar lagi, ya encrypted image, ya nanti kelihatan remeng-remeng seperti ini. Gitu ya, nggak aman. Ya, jadi hasilnya agak
kelihatan ya apa gambar aslinya. Sedangkan untuk mode yang lain, contohnya CBC ya, karena meskipun bloknya sama, hasil servernya beda, maka tidak akan kelihatan sama sekali. Gitu ya. Nah, untuk itu ya ini sangat mudah untuk di-hack melalui ya mode hacking replay attack. Ya, jadi mudah untuk di-attack ya melalui replay attack. Ya, jadi pesan yang sama bisa diulang lagi. Ya, replay attack ya. Ya, contohnya dipakai untuk pengiriman gambar seperti tadi. Ya, atau pengiriman informasi seperti ini. Ya, misal di sini kita asumsikan if bekerja di sebuah perusahaan. Dia hanya bekerja beberapa jam saja per bulan. Nah, kalau bekerjanya cuma sedikit, pasti gajinya juga rendah. Nah, gitu ya. Kemudian si if ini mempelajari, ya, mempelajari konsep pengiriman salary, ya, di perusahaan itu. Dia temukan bahwa ya pengiriman itu ya dilakukan secara enkripsi, ya, dienkripsi. Ya. Kemudian dia menemukan bahwa ada blok di mode operasi itu, ya, di mode operasi itu yang berisi ya, yang berisi jumlah dari salary yang didapat oleh karyawan. Gitu ya. Nah, blok itulah yang diamati atau yang di-hack oleh if ya dengan cara mengganti blok yang berisi salary. Ya, sehingga ketika dia mendapatkan salary, ya, dia rubah blok yang berisi angka ya salary. Nah, seharusnya misalnya dia hanya bekerja ya 10 jam per bulan. Ya, seharusnya dia dapat 100.000 gitu ya. Dia hack ya informasi pengiriman salary itu, dia tahu blok mana yang berisi angka salary ya dimodifikasi menjadi 1 juta misalnya. Maka dia dapat 1 juta ya, yang seharusnya dia menerima cuma 100.000 gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan kalau mode operasinya ECB. Tapi kalau mode operasinya CBC ya sulit ya untuk mengetahui di mana blok yang berisi salary ya, karena ECB masih remeng-remeng seperti ini ya masih kelihatan ya, maka mudah untuk mengetahui ya di blok mana ya salary itu ditempatkan. Gitu ya. Ya, kemudian untuk error propagasi juga begitu ya. Single bit error di transmisi itu bisa menghasilkan error ya untuk beberapa blok berikutnya. Ya, ini juga kelemahan dari ECB. Oke, sekarang beranjak ke mode yang kedua, CBC. Mode ECB ada yang ditanyakan? Sebelum saya pindah ke CBC, ada yang ditanyakan? Clear? Tidak ada yang ditanyakan? Ya, Bisa dipahami? Halo, nggak ada ya? Oke, yang kedua sekarang mode operasi CBC. Ya, sama dengan ECB. Ya, pesan dibagi-bagi menjadi ya blok-blok atau segmentasi, ya blok. Ya, sama dengan tadi. Ya, blok 1 sama dengan blok ke N. Tetapi bedanya dengan ECB adalah blok 1 link, yang ngelink ke blok 2. Blok 2 ngelink ke blok 3, blok 3 ngelink ke blok 4, dan seterusnya. Ya, sama dengan blok ke N, ngelink gitu ya. Nah, kalau blok 1 link ke blok 2, blok 2 link ke blok 3, blok N-1 ngelink ke blok N. Nah, blok pertama ngelink di link dari mana? Nah, untuk itu di blok pertama harus diberi nilai awal. Oke ya, jadi blok pertama harus diberi nilai awal. Nilai awal ini kita sebut dengan initial vector yang kemarin Anda sudah mencobanya. Ya, kriptografi simetrik modern yang kemarin pakai OpenSSL. Gitu ya. Jadi blok pertama kita beri initial vector. Nah, CBC ini cocok dipakai untuk mengenkripsi dengan data ukuran besar. Contohnya tadi yang saya mention di depan ya untuk mengenkripsi flash disk, mengenkripsi hard disk ya, dan cocok untuk autentikasi. Nah, cara bekerjanya seperti ini. Ya, jadi blok sebuah data kita rubah menjadi blok-blok ya, blok 1 sama dengan blok N. Ya, kemudian masing-masing blok ya kita
enkripsi ya dengan K, tapi sebelum dienkripsi kita XOR dulu dengan ya ciphertext dari blok sebelumnya. Ya, contoh blok 2. Ya, kita XOR dulu dengan ciphertext dari blok 1. Nah, blok 3 kita XOR dulu dengan ciphertext dari blok 2. Dan seterusnya. Ya, sama dengan blok yang ke N, kita XOR dengan hasil dari ciphertext dari blok N-1. Nah, untuk itu blok yang pertama dari mana? Kita XOR-kannya dari IV, dari nilai awal. Ya, jadi ini kita beri informasi yang harus diketahui lagi antara penerima dan pengirim, yaitu initial vector. Ya, gitu ya. Jadi dikasih IV dulu di sini. Yang lain mengikuti blok sebelumnya. Nah, kalau seperti ini, meskipun P1 sama dengan P2 sama dengan P3, ya dan seterusnya, karena ada IV yang dipengaruhi oleh blok sebelumnya, maka ciphertext-nya pasti beda. Meskipun P1 sama dengan P2 sama dengan P3 dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk dekripsi tinggal dibalik. Ya, tinggal dibalik. C1, C2 sama dengan CN didekripsi dengan K yang sama dengan pengirim. Ya, kemudian kita XOR dengan IV, ya pasti mengembalikan lagi menjadi P1. Di blok berikutnya kita XOR dengan ciphertext di blok sebelumnya, ya dan seterusnya. Ya, dengan cara seperti ini, ya maka blok 1 dengan blok yang lain, meskipun datanya sama, hasil ciphertext-nya pasti berbeda. Konsekuensinya adalah, ya harus kita siapkan initial vector untuk blok yang pertama. Sedangkan blok yang lain itu berasal dari ciphertext dari blok sebelumnya untuk kita lakukan proses XOR. Oke, dari sini barangkali ada yang tanyakan. Ya. Ada pertanyaan? Halo, ada yang tanyakan? Masih. Belum ya, gampang ya, masih gampang ya. Ya, jadi asumsikan saja bahwa IV itu adalah C0, ya, ciphertext dari blok pertama, ya, blok yang sebelumnya. Ya, karena blok sebelumnya tidak ada, ya, anggap saja itu adalah C0, ya, sama dengan IV. Oke, berikutnya. Ya, jadi ini diulang lagi ya. Ya, ini adalah C0, ya, XOR, kemudian ini C1, XOR, C2, XOR, sampai dengan blok yang terakhir, ya, blok N, CN-1, XOR. Nah, kalau ditulis dalam formula matematika, ya, C0 itu adalah IV, ya, maka CI adalah enkripsi dari PI XOR dengan CI-1. Kalau itu adalah blok pertama, berarti CI-1 adalah C0. Ya, C0 XOR dengan P1, ya, kita enkripsi dengan K, hasilnya adalah C1, ya. Kalau C100 berarti, ya, C, ya, 99 XOR dengan P100, kita enkripsi dengan K, hasilnya C100. Dekripsi tinggal kita balik juga, ya. IV, ya ini harus sama ini, konsekuensinya ini harus sama, IV di pengirim dan penerima harus sama. Ya, PI sama dengan ya dekripsi dari CI ya dengan K, hasilnya kita XOR dengan C sebelumnya. Misal, ya P-nya adalah P1 misalnya ya, maka P1 sama dengan hasil dekripsi dari C1, ya hasilnya kita XOR dengan C0, C0 adalah IV. Ya gitu ya, kalau diformulasikan ke matematika. Ya. Nah, karena data itu dirubah menjadi blok-blok, ya dibagi-bagi menjadi blok-blok, ya, dan setiap blok itu ukurannya harus N, ya. N ini tergantung dari algoritma enkripsinya, ya 64 untuk DS, 180 AS, maka besar kemungkinan blok yang terakhir tidak pas N bit, ya tidak pas 64 bit atau 128 bit. Maka blok yang terakhir harus kita tambahkan padding, ya supaya ya panjangnya pas dan bisa diproses oleh algoritma kriptografi itu. Nah, contoh pemberian paddingnya seperti ini. Ini 8 bit, ya 8 bit. Ternyata blok yang terakhir cuma tersisa 3 bit, B1, B2, B3. Maka kita tambahkan zero padding sebanyak 5 bit. Ya, misalnya begini. Dulu semua, kemudian 5, artinya
ya penambahan zero, ya padding zero padding atau bit 0 sebanyak 5, ya sebanyak 5 bit 0, gitu ya. Ya ini contohnya. Ya kemudian untuk teknik yang lain ya banyak ya, bisa kita lakukan padding dengan random ya supaya tidak diketahui oleh pihak ketiga, ya supaya antara 0 dan 1 ya itu bisa mengelabui ya attacker atau hacker ya supaya tidak mudah untuk mengenali bahwa itu adalah padding. Ya, bisa kita tambahkan secara random. Nah, teknik itu kita sebut dengan PKCS ya. Ada PKCS 1 sampai dengan PKCS 14 ya saat ini ada. Nah, sekarang keuntungan dan kerugian. Ya, kelemahan dan kekurangan, kelemahan dan kelebihan ya dari CBC. Ya, kekurangannya adalah ya blok 1 bergantung dari blok 2 bergantung dari blok 1. Blok 3 bergantung dari blok 1, 2. Blok N bergantung dari blok 1 sampai N-1. Artinya apa? Artinya sebuah blok bisa kita eksekusi, bisa kita komputasi kalau blok sebelumnya sudah selesai dikomputasi. Ya, untuk itu, ya tidak bisa kita lakukan proses paralel, harus ya serial, harus bergantian. Oh, blok 2 tidak bisa jalan kalau blok 1 belum selesai. Blok ke 100 tidak bisa jalan kalau blok 1 sampai blok 99 belum selesai. Ya, begitu seterusnya. Ya, sehingga butuh waktu yang lama untuk mengkomputasi semua blok. Tapi untungnya CBC itu didesain untuk blok cyber, bukan untuk stream cyber. Ya, jadi meskipun lama nggak ada masalah, ya karena tujuannya adalah dipakai untuk mengeksekusi secara aman. Ya, kapanpun hasilnya tidak bully. Ya, saya mengeksekusi flash disk, hasilnya nanti keluar besok, keluar 2 jam lagi, ya keluar minggu depan tidak ada masalah. Gitu ya, yang penting aman ya dan semua cybertext-nya berbeda meskipun blok yang dienkripsi sama. Ya, jadi ada kelebihan, ada kekurangan, ada keuntungan, ada kekurangan. Ya, kemudian any change, ya, apapun ada perubahan di blok, ya, itu berakibat ke semua blok yang mengikutinya, ya, blok berikutnya, karena berbasis rantai atau berbasis ketergantungan tadi, chaining. Nah, dampaknya adalah karena ketergantungan terhadap blok sebelumnya, maka blok yang paling kiri atau blok pertama ya itu membutuhkan nilai awal, yaitu initial value, initial vector. Nah, initial vector ini juga harus disinkronkan antara pengirim dan penerima. Sehingga tidak hanya ya password atau key saja yang harus di-share ke calon komunikasi ke calon ke calon komunikasinya atau ke calon penerimanya, tetapi juga IV harus disamakan dengan penerima. Nah, jadi key maupun IV harus sama antara pengirim dan penerima. Ya, itu konsekuensinya. Ya. Jadi IV juga harus dirahasiakan, key juga harus dirahasiakan. Nah, gitu kan ya. Nah, untuk itu ya IV juga harus diamankan. Nah, salah satu tekniknya adalah ya kita gunakan ECB untuk mengamankan IV. Nah, supaya tidak bisa dihack oleh pihak ketiga. Oke, bisa diterima? Adakah yang ditanyakan untuk ya chaining base cyber based chaining atau CBC? Adakah yang ditanyakan sejauh ini? Apakah ada yang ditanyakan? Belum sih, Pak. Ini belum ada, Pak. Ya, ada yang ditanyakan? Oh, belum ada, Pak. Ada ya, baik, saya teruskan. Nah, CBC tadi saya katakan di awal, ya, dimodifikasi ya untuk tujuan ya supaya bisa diterapkan untuk stream cyber. Ya, hasil modifikasi yang pertama adalah
CFB, ya Cypher Feedback. Ya, jadi ada mode Cypher Feedback, gitu ya. Jadi yang tadi CBC ya hanya bisa dipakai untuk block Cypher, ya. Setelah dimodifikasi, ya ini bisa dipakai untuk stream Cypher. Ya, untuk itu, ya output dari CypherText di masing-masing blok tidak diambil semuanya, tapi hanya diambil beberapa bit saja, gitu ya, supaya bisa diproses secara cepat, ya, di sistem yang mengalir atau di sistem yang real time, gitu ya. Ya, jadi bagaimana desainnya? Ya, desainnya adalah ya IV, ya IV ditaruh di atas, ya, jadi IV-nya untuk blok 1 khusus blok 1 ditaruh di sini. Ya, kemudian dienkripsi dengan K, ya, kemudian dienkripsi dengan K, hasilnya adalah CypherText, ya, kemudian CypherText ini diambil, ya, kemudian CypherText ini diambil cuma beberapa bit, bisa 1 bit, ya, bisa 2 bit, bisa 4 bit, atau bisa, iya siap, Mbak Ira, ya siap, ya, mohon maaf saya paralel, ya, ya, ya. Oke ya, jadi IV ya ini kemudian dienkripsi dengan K, ya hasil CypherText-nya ya tidak diambil semuanya, tapi diambil beberapa bit. 1 bit saja, 2 bit saja, 4 bit saja, atau 8 bit ya. Baru setelah itu 1 bit atau 2 bit kita XOR dengan plaintext. Ya tentu saja plaintext-nya tidak semua yang bisa diambil, cuma 1 bit atau 2 bit menyesuaikan ya bit yang diambil dari CypherText. Jadi semakin lama gitu ya, semakin lama. Ya. Jadi kalau saya punya 1 kilobyte ya dengan CFB saya bandingkan dengan CBC, maka jauh lebih cepat CBC ya. CFB 1 bit atau 2 bit gitu ya. Tapi dampaknya adalah bisa kita terapkan untuk stream Cypher. Setelah itu ya hasil dari XOR ya R bit ya dari blok 1 kita gunakan untuk menggeser. Ya, menggeser IV di blok 2. Jadi IV kita geser, ya kita geser kiri. Sekian bit atau R bit kiri. Setelah itu kita enkripsi, kita ambil lagi sekian bit atau R bit, kita XOR dengan B2, hasilnya adalah CypherText R bit, kemudian blok kedua ini kita pakai untuk menggeser, ya IV di blok berikutnya. Begitu seterusnya, ya sampai dengan blok yang terakhir. Ya, gitu ya, kira-kira ya. Ya, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya, jadi intinya di sini, ya intinya di sini. Kalau diambil semua terlalu besar, ya tidak cocok untuk kondisi pengiriman data secara online, ya secara real time. Ya, yang cocok adalah kita ambil 1 bit saja, atau 2 bit saja, atau 4 bit. Ya. Tidak perlu banyak-banyak. Oke ya, bisa diterima ya? Bisa terima? Halo, ada pertanyaan? Ada yang tanyakan? Tetapi di sini, ya di CFD ini ada permasalahan. Ya, masalahnya adalah, ya, masalahnya adalah hasil XOR yang paling bawah ini di setiap blok, ya, hasil dari R bit CypherText itu langsung diambil dari XOR antara plaintext dengan ya R bit dari hasil CypherText. Ini bahaya. Ya, ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena XOR-nya langsung berhubungan dengan plaintext. Artinya proses ini mendekatkan CypherText dengan plaintext. Ya, ini agak bahaya. Kenapa bahaya? Karena mudah untuk dianalisis oleh pihak ketiga. Ya, karena CypherText yang dihasilkan itu langsung dihasilkan dari XOR dengan plaintext. Nah, untuk itu ya akan diperbaiki oleh metode yang kedua, yaitu ya output feedback. Ya, supaya tidak langsung berhubungan dengan plaintext. Bagaimana caranya? Gitu ya. Nah, ini langsung aja ke OFB. Bentar, nanti saya kembali lagi ke CFB. Nah, OFB bedanya di mana? Di sini bedanya. Nah,
R bit dari ciphertext langsung digunakan untuk menggeser. Jadi tidak diambil dari sini. Nah, kalau diambil dari sini, ya ini masih relatif lebih aman daripada ya feedback-nya diambil langsung dari ciphertext R bit. Gitu ya. Ya, daripada diambil dari sini. Ya, ini bahaya. Ya, kalau ini dihack oleh orang, ya maka ya tinggal kita esorkan lagi dengan R bit dari ciphertext, ketemulah plain text. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Gitu ya. Ya. Dan mode mode cipher feedback ini ya kalau kita terjemahkan ke matematika ya seperti ini. Formula matematika PI kita esor dengan ya hasil pergeseran R bit ya dari IV ya. Kemudian kita esorkan dengan output ya sekian bit dari algoritma regresi. Ya, regresi juga begitu. Ya, hasil dari R bit ciphertext kita esor dengan ya pergeseran dari IV ya sebesar R bit yang digeser dari R bit dari blok sebelumnya. Nah, ini cocok untuk stream cipher. Ya, jadi yang kita kirim tidak 64 bit sekaligus, 128 bit sekaligus, tapi 1 bit 1 bit. 1 bit saja atau 2 bit saja, ya gitu ya. Untuk apa? Ya untuk mengurangi ya kemungkinan terjadinya error selama propagasi. Kita mengirim 1 bit, ya kita bandingkan dengan langsung 128 bit, itu kemungkinan terjadi error yang besar adalah 128 bit. Ya, 1 bit errornya kan sedikit. Gitu ya. Ya, oleh karena itu, ya cipher feedback ya cocok dipakai untuk stream cipher. Tetapi meskipun ini kurang aman, ya ini kan nggak aman ini. Ya, ini kita perbaiki dengan auto feedback nanti di metode berikutnya. Nah, ini sama dengan tadi, ya jadi message ya itu di enkripsi, hasil ciphertext-nya kita gunakan untuk XOR dengan plain text, ya kita ambil cuma 1 bit atau 2 bit atau 4 bit atau 8 bit, ya kita kirim. Nah, yang diizinkan oleh CB, ya R bit-nya itu berapa saja, ada beberapa mode, ya 1864 atau 128. 18 oke, ya tapi kalau 64, kalau kita gunakan DS ini sama dengan CBC, semuanya diambil. 128 kalau kita gunakan AES sama dengan CBC, ya semua ciphertext kita kirim. Ya kalau yang 18 ya itu cocok untuk stream. Ya jadi CFB1 itu artinya R bit-nya adalah 1 bit, CFB8 R bit-nya adalah 8 bit. Kalau CFB64 untuk DS sama dengan CBC. Ya semua ciphertext kita gunakan untuk mengekripsi plain text. Nah, yang paling banyak digunakan adalah 64 atau 128. Artinya 64 dan 128 untuk DS dan AES sama dengan CBC. Ya, cipher block chaining CBC. Ini cocok dipakai untuk data yang mengalir, data online dan autentikasi. Ya, tetapi ada kelemahan tadi yang saya sebutkan. Ya, inputnya ya outputnya langsung diambil dari XOR ya untuk menggeser blok berikutnya. Nah itu nggak aman, itu rentan sekali dihack oleh attacker atau hacker. Nah untuk itu harus diperbaiki. Ini kelebihan dan kekurangannya ya. Ketika data itu datang ke penerima ya maka ada kemungkinan data itu bisa diambil alih oleh pihak ketiga. Nah untuk itu ya mode ini ya digunakan untuk stream cipher ya dengan jumlah bit tidak terlalu besar. Ya, kemudian kekurangannya adalah karena bitnya sedikit-sedikit, ya maka waktu transmisi yang dibutuhkan untuk satu kali kirim data itu lebih lama. Apalagi kalau datanya ukurannya besar, ya itu pasti butuh waktu yang lama. Kemudian error propagasi selama transmisi bisa dihindari ya dengan cara mengirimkan data ya dengan bit yang sekecil mungkin. Ya konsekuensinya ya data yang mengalir akan lambat, ya prosesnya lambat. Oke, nah tadi saya sampaikan bahwa ada kelemahan yaitu ya untuk CFB ya diambil langsung dari sini ya dari output C1. Nah itu rentan dihack oleh hacker maupun hacker. Ya untuk itu ya
kita ambil dari sini ya untuk mengurangi ya kerentanannya. Jadi langsung diambil dari sini supaya tidak melibatkan hasil dari feedback itu ya berhubungan dengan plain text. Gitu ya. Sedangkan untuk penggunanya sama dengan CFD. Ya. Untuk pengiriman data ukuran sedikit, ukuran kecil, kita kirim ke kanal yang tidak aman, ya, dengan juga mempertimbangkan ya error selama propagasi. Ya sama, ya kelebihan dan kelebihannya sama. Ya. Kemudian enkripsinya terpakai untuk stream, ya, kemudian untuk kanal yang bernoise. Kelebihan kekurangannya sama dengan CFD ya, dan CBC, ya, karena ada EV, ya, initial vector, maka pengirim dan penerima harus sinkronisasi EV. Dan tidak pernah menggunakan initial vector yang sama sebelumnya pernah digunakan. Jadi direkomendasikan EV tidak pernah diulang lagi. Ya, jadi kalaupun diulang, siklusnya lama ya untuk pengulangan itu. Nah, sama dengan CFD, ya, yang paling sering dipakai adalah 64 dan 128, artinya itu sama dengan CBC. Gitu ya, sama dengan CBC. Ya. Oke, ada yang ditanyakan antara CBC dan OFB? Sebelum saya teruskan untuk mode yang terakhir. Ada pertanyaan? Halo, oke, bisa diterima? Bisa diterima, halo? Halo? Iya, Ada ya? Ada. ada, Pak. Ada. Yang terakhir, mode yang kelima, counter, CTR. Ya, tadi saya sebutkan di awal bahwa mode CTR ini adalah hybrid, mengkombinasikan keuntungan dari ECB dan keuntungan dari CBC atau chaining base, ya, CBC dan variannya, termasuk CFD dan OFB. Nah, bagaimana caranya? Ya, blok yang sama, ya, menghasilkan ciphertext yang berbeda, maka ditambahkan counter. Nah, counter ditaruh di sini. Ya, counternya taruh di sini. Kalau di blok 1 angkanya mulai dari 100, maka blok 2 101. Blok 3 102, blok 4 103 dan seterusnya. Nah, karena counternya beda ya antara blok 1 dengan yang lain beda, ya maka meskipun plain text-nya ini sama, ya hasil output dari ciphertext-nya pasti berbeda karena counternya beda. Ya, jadi ini counter kita introduce dengan K, hasilnya kita pakai untuk ya mempengaruhi plain text untuk menghasilkan ciphertext dengan cara XOR. Nah, karena beda hasilnya, tidak perlu ada proses ya, chaining, berantai. Ya. Jadi ini independen, ya, bisa dilakukan secara ya independen, tidak berhubungan dengan blok yang lain, sama dengan ECB. Tapi hasilnya tidak akan ketemu ciphertext yang sama, ya meskipun plain text-nya sama. Nah, karena independen seperti ini, maka blok 1, blok 2, sampai dengan blok N bisa diproses bareng, paralel. Nah, bayangkan kalau bisa diproses bareng, ya, maka C1 sama dengan C ke N, ya, itu bisa dihasilkan secara bersamaan dengan cara parallel processing. Gitu ya, parallel processing. Nah, cara seperti ini sangat efisien untuk menghemat waktu komputasi. Nah, cara ini bisa kita terapkan untuk ya untuk stream cipher maupun untuk block cipher. Ya, tentu saja untuk stream cipher ya bitnya harus kecil ya atau jaringannya harus bandwidth-nya besar ya supaya bisa melewatkan data ukuran 64 bit atau 128 bit ya melalui jaringan. Gitu ya. Nah, ini cocok untuk stream cipher maupun untuk block cipher. Ya. Nah, ini adalah mode yang baru, mode yang direkomendasikan saat ini ya. Kemudian mirip dengan OFB maupun CFD ya. Tujuannya adalah dipakai untuk stream cipher, tetapi juga bisa dipakai untuk block cipher, ya, supaya aman. Ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah selalu menggunakan key yang berbeda, ya, counter yang nilainya selalu besar, ya, supaya tidak bisa diteka atau tidak bisa diprediksi, ya, oleh pihak yang lain atau pihak attacker maupun hacker. Kemudian
counter ya yang sudah pernah digunakan, diusahakan tidak digunakan kembali. Jadi never reuse counter ya atau EV. Nah, kebutuhannya adalah supaya bisa dipakai untuk parallel processing dan ini adalah kondisi yang terkini atau mode operasi yang paling baru, di mana di jaringan komputer saat ini ya umumnya bandwidth-nya besar, ya kan, bandwidth-nya besar, jaringannya high speed, ya maka ini cocok untuk ya penggunaan enkripsi di jaringan yang memiliki bandwidth besar atau high speed. Nah itu ya, dan ini cocok untuk situasi saat ini. Nah, keuntungan kerugiannya ya pasti Anda bisa mengetahui efisien karena bisa kita lakukan secara paralel. Ya, kemudian counternya bisa kita tetapkan di awal ya pre-processing. Ya. Kemudian untuk penggunaan pengiriman data ya di jaringan high speed. Ya, kemudian meskipun plain text-nya itu sama, tidak akan menghasilkan ciphertext yang sama. Pasti ciphertext-nya beda. Kenapa beda? Counternya beda. Ya, kemudian terbukti ya keamanannya bagus, ya sehingga mode ini adalah mode yang sangat diminati dan sangat direkomendasikan oleh NIST. Ya, kemudian tidak pernah menggunakan counter yang pernah dipakai, ya tidak pernah digunakan lagi, ya untuk menghindari ya terjadinya replay attack. Ya, ini adalah kesimpulannya. ECB ya cocok dipakai untuk block cipher, ya ukuran unitnya adalah N, ya 64 untuk dash, 128 untuk hash. CBC juga untuk block cipher sama dengan ECB, cuma bedanya adalah ECB independen, kalau CBC dependen atau berbasis rantai. Ya. Sedangkan untuk stream cipher, ya CBC dimodifikasi ya menjadi CFB maupun LB. Sedangkan CTR mode yang paling baru ya, cocok untuk stream cipher maupun block cipher ya dengan ukuran besar. Kenapa kok besar? Ya karena didukung oleh infrastruktur jaringan yang besar bandwidth-nya atau high speed network. Ya, gitu ya. Nah, untuk memilih mode itu yang perlu kita perhatikan adalah ya kecepatan proses dari algoritma yang kita pilih. Ya, apakah dash atau AES ya, itu harus kita pertimbangkan. Jadi kecepatan proses dari enkripsi dekripsi ya itu mempengaruhi. Ya, kemudian jenis dari attacking, apakah jenisnya adalah aktif atau pasif. Kalau pasif ya mungkin nggak ada masalah, tapi kalau aktif harus diantisipasi. Ya, kemudian kalau pasif ya meskipun ya ini bersifat apa itu tidak melakukan pengerusakan, tetapi kalau kita gunakan ECB di mana datanya memiliki kesamaan yang sangat besar, ya itu mudah untuk dilakukan proses ya investigasi maupun proses menyamakan atau mencocokkan pola. Ya ini bahaya. Ya, jadi silakan Anda gunakan ya mode operasi yang paling tepat ya untuk menghindari terjadinya attacking atau hacking. Ya, error propagasi berarti pilihannya adalah ya CTR, OFB atau CFB. Ya, kemudian untuk speed ya dekripsi kita pilih ya algoritma apapun yang memiliki kecepatan proses yang besar dengan tingkat keamanan yang tinggi. Ya, dibandingkan dash pasti kita memilih AES itu yang lebih cepat prosesnya dan lebih aman ya algoritmanya. Apakah ada yang ditanyakan? Ya ini yang tadi stream cipher yang tadi sudah ya. Ya jadi ada key kemudian kita XOR dengan plain text baru kita kirim. Ya itu stream ya. Contohnya adalah yang kemarin Anda praktikumkan yaitu RC4. Ya. Ya yang kemarin ini sudah kemarin RC4. Ya saya kira cukup. Ya. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum saya tutup perkuliahan kita hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Adik-adik? Bisa diterima? Halo? Apakah ada pertanyaan? Halo, halo? Saya kira cukup. Apakah ada yang belum saya tutup? Cukup ya, gampang ya? Ya baik, kalau nggak ada yang tanyakan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Sama, ada lagi kan. Jam 5.25 ya, absensinya saya switch. Gitu ya, absensinya saya switch. Iya, Pak. Tutup, kemudian saya ganti dengan LG. 5.25 ya. Iya, Pak. Baik, kalau tidak menanyakan, ya sekali lagi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.